Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin yazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang terhormat segenap pimpinan dalam media Hizbul, pengurus panti, hadirun wal hadirat rahimakumullah, adik-adik, santriwan santriwati, dan insyaallah pada pagi hari yang cerah ini mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana suaranya kedengaran enggak? Suaranya kedengaran enggak? Enggak kedengaran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita tidak bosan-bosannya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat-Nya, karunia-Nya, nikmat iman, Islam, dan nikmat kesehatan. Salawat dan salam semoga tercurahkan selalu kepada suri tauladan sejati kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini adalah hari Ahad 21 Dzulqa'dah, bertepatan 12 Juli. Biasanya di bulan Dzulqa'dah ini pemerintah kita lagi sibuk-sibuknya menyiapkan prosesi akbar pemberangkatan haji. Calon jamaah haji Indonesia kloter 1 selesai, masuk kloter 2. Ya. Hampir seluruh dunia sibuk-sibuknya karena sebentar lagi, kalau sekarang 21 Dzulqa'dah, berarti 20 hari lagi akan memasuki hari-hari ibadah haji. Namun demikian, dengan izin Allah juga, sejarah ya Indonesia dalam sejarah baru tahun ini, dulu pernah cuman pengurangan saja. Kalau sekarang satu pun dari Indonesia, dari Asia Tenggara, tidak ada yang menunaikan ibadah haji. Ini semua atas izin Allah. Padahal kalau kita tahu, jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sudah melaksanakan bimbingan haji selama 1 tahun. Dengan sabarnya melaksanakan bimbingan ibadah haji. Bahkan sudah berpuluh-puluh tahun memimpikan keberangkatan haji tahun ini. Tapi ternyata atas izin Allah juga
tahun ini tidak bisa berangkat, mudah-mudahan tahun depan. Ini artinya apa? Jamaah haji kita, calon jamaah haji kita, nama Allah Biyufur Rahman harus meningkatkan kualitas sabarnya dan pasrahnya, tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan sabar dan tawakal itu justru Allah akan menolong kita. Ada hikmah di balik itu semuanya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha wahai orang-orang yang beriman, ista'inu, mintalah pertolongan, bis-sabri, dengan sabar. Jadi ya sabar. Dalam pandemi COVID-19 ini banyak rencana-rencana kita yang harusnya dapat kita laksanakan, terutamanya saudara-saudara kita yang harusnya tahun ini menunaikan ibadah haji tidak jadi berangkat, ya jawabannya adalah sabar dan tawakal. Insya Allah bagi orang yang beriman pasti bisa mengambil hikmah dari setiap kejadian. Kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah juga, selain ibadah haji juga ada ibadah kurban. Ibadah kurban dalam kondisi COVID-19 ini ada fatwa yang cerdas, yang luar biasa dari pimpinan pusat Muhammadiyah yang saya belum mendengar dari ormas lain, fatwanya yang luar biasa. Artinya apa? Fatwanya kalau nggak salah, dalam suasana COVID-19 ini boleh kurban, boleh juga kurban itu dialihkan untuk membantu korban. Jadi tidak harus kurban, tapi boleh juga dana itu dialihkan untuk membantu korban COVID-19. Karena prinsip agama itu adalah ta'awun, saling tolong-menolong, bersyukur dan menggembirakan. Kalau bisa dua-duanya bagus. Kurban yang dilaksanakan, kemudian membantu korban dengan bingkisan, dengan uang juga yang dilaksanakan. Dua-duanya bagus. Dan banyak korban dari COVID-19 ini. Contoh, ada uang ini 2 juta, 3 juta. Tapi sementara ada saudara kita yang mau masuk sekolah SMA dan membutuhkan uang. Kenapa? Orang tuanya pekerjaannya di PHK, tidak bisa mencari uang, sedangkan anaknya mau sekolah. Sedangkan kita saudaranya punya uang, mana untuk kurban atau untuk menolong korban itu? Ya, menurut kami yang bagus adalah untuk menolong saudara kita yang terkena dampak COVID-19 ini. Tapi kalau dua-duanya ya bagus. Inilah namanya fatwa yang mencerdaskan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini saya tidak akan menyampaikan bab haji, bab kurban. Mungkin nanti Ahad yang akan datang saja mendekati prosesi pelaksanaan Idul Adha. Pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin menyampaikan materi tentang tanda Allah mencintai hambanya.
tanda-tanda Allah mencintai hambanya. Yang sudah mendapatkan Al-Qirtas, alhamdulillah. Yang belum mendapatkan, ya sabar. Yang pertama, tanda Allah mencintai hambanya, Allah pahamkan agama dan Al-Quran kepadanya. Yang pertama apa, adik-adik? Allah pahamkan agama dan Al-Quran kepadanya. Kita tahu bahwasanya Nabi Adam diutus, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, sampai Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Misi utamanya adalah untuk menyampaikan risalah agama. Jadi misi utamanya adalah untuk menyampaikan agama. Maka ketika Allah memahamkan agama kepada kita, berarti itu menunjukkan Allah mencintai kita. Jadi hidup kita ini adalah untuk Allah, untuk agama. Di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda yang sering disampaikan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, niscaya Allah akan memberikan paham agama kepadanya. Man yuridillahu bihi khairan, barang siapa dikehendaki oleh Allah menjadi orang baik, niscaya Allah akan memberikan paham agama kepadanya. Maka bersyukurlah Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirun wal hadirat rahimakumullah, ketika kita paham hukum, paham agama, paham akan syariat Allah, berarti kita termasuk orang yang dicintai oleh Allah. Yang kedua, Al-Quran kepadanya. Allah pahamkan Al-Quran. Kita tahu bahwasanya Al-Quran itu adalah hudan. Sebagai apa? Petunjuk. Petunjuk bagi siapa? Lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa yakin pasti mengambil Al-Quran sebagai petunjuk. Tapi Al-Quran ini kan bersifat universal, tidak untuk orang bertakwa saja. Hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Unzila fihil Quran hudal linnas. Bahkan di dalam surat Al-Imran juga ditegaskan, hada itu ini Al-Quran. Hada bayanul linnas, sebagai penjelas bagi manusia, memberikan keterangan-keterangan yang dibutuhkan oleh manusia. Hada bayanul linnas, wa hudan, dan sebagai petunjuk, wa mau'izatun, dan sebagai pelajaran-pelajaran, lil muttaqin, bagi orang-orang yang bertakwa. Terus dilanjutkan ayat selanjutnya, wala tahinu wala tahzanu, janganlah kalian lemah. Jadi kita tidak boleh lemah. Wala tahzanu, janganlah kalian sedih. Wa antumul a'laun, karena kalian termasuk umat yang tinggi derajatnya. Kenapa Allah meninggikan derajat kita dan kita termasuk orang yang tinggi derajat kita? Antumul a'laun, karena kita punya petunjuk, yaitu Al-Quran. Jadi sekarang ini kan lagi rame-rame bagaimana kita bisa menyelamatkan Pancasila, karena ada undang-undang yang lagi diperjuangkan juga, yaitu HIV. HIV itu apa ya? Virusnya. Virus HIV. Haluan ideologi negara, HIV. Kemarin ada demo itu. Anak-anak kita dari
IMM, Pemuda Muhammadiyah dan seluruh komponen ormas Islam yang ada di Projo demo supaya HIP-nya jangan diteruskan atau ditolak. Karena apa? Karena memang Pancasila itu intisarinya juga adalah sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Ketuhanan yang Maha Esa itu kan Qul huwallahu ahad, mau diganti ketuhanan yang berkebudayaan. Kalau ketuhanan yang berkebudayaan bagaimana itu? Itu kan tafsirnya sedang melenceng. Maka ini ada upaya-upaya supaya kita tidak menjadi umat yang beragama. Jadi agama itu hanya budaya. Kemanusiaan yang adil dan beradab itu kan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Persatuan Indonesia, ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah. Itu tentang musyawarah. Di dalam Al-Quran ada konsep asyura, yaitu musyawarah untuk mufakat. Kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, konsep Al-Quran. Di dalamnya ada nilai-nilai keadilan. Itu kan sesuai dengan nilai-nilai Al-Quran. Karena memang Pancasila itu lahir dari konsensus. Maka bagi Muhammadiyah, Pancasila, NKRI ada termasuk Darul Ahdi Wasyahadah, merupakan konsensus kesepakatan bersama, di mana yang menyepakati adalah mayoritasnya adalah orang Islam. Bahkan dalam UUD juga dikatakan berkat rahmat Allah. Maka kita harus memperjuangkan. Antumul a'laun, kita adalah umat yang tinggi, tertinggi, derajatnya tinggi. Kenapa? Karena punya Al-Quran. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar yakin, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirun wal hadirat rahimakumullah, maka kita harus pegang teguh ini Al-Quran, As-Sunnah, karena ini adalah merupakan pedoman hidup kita, petunjuk kita supaya kita selamat dunia sampai akhirat. Dalam hadis dikatakan ini fadilah daripada mempelajari Al-Quran. Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid, untuk membaca kitab Al-Quran dan mempelajarinya, di antara mereka melainkan akan turun ketenteraman kepada mereka. Nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, rahmat akan menyelimuti mereka dan para malaikat menaungi mereka, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di hadapan para malaikat di sisinya. Maka orang yang senantiasa membaca, mempelajari, memahami, mengamalkan, menghafalkan Al-Quran, itu termasuk ahlullah, keluarganya Allah. Anak-anak sekalian harus senang, merupakan keistimewaan kalau kita disebut dengan keluarganya Allah, keluarga Allah, ahlullah, keluarganya Allah, keluarga zat yang menciptakan langit dan bumi, Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, tanda Allah mencintai hambanya adalah ditumbuhkan rasa cinta pada masjid dan majelis ilmu di hatinya. Ditumbuhkan rasa cinta pada masjid. Ini dulu juga sudah pernah kita bahas
Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama as-salata wa ata az-zakata wa lam yakhsha illa Allah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Innama hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah ialah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta mendirikan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Walam yakhsha illallah. Yakhsha, khasyah, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Takut corona enggak ada? Enggak. Boleh kita takut sama corona? Boleh. Ada orang mengatakan jangan takut sama corona, takut sama Allah. Benar enggak ucapannya? Benar enggak? Enggak betul. Enggak betul. Kenapa menyamakan corona dengan Allah? Allah jangan disamakan dengan corona, tapi kita takut kepada corona boleh. Kenapa? Takut itu fitrahnya manusia. Jadi kalau nggak takut, nggak punya rasa takut, berarti bukan manusia. Allah sendiri menyatakan walanabluwannakum bisyai'in minal khauf. Khauf itu kan takut juga. Cuman perbedaannya kalau khasyiyah itu takut yang betul-betul amat sangat takut. Kalau khasyiyah itu sebagai fitrah naluri manusia takut. Wajar manusia itu takut. Maka kalau ada orang mengatakan jangan takut corona, takutnya sama Allah saja. Kelihatannya betul tapi nggak pas. Kenapa? Karena takut itu fitrahnya manusia. Jangan samakan corona dengan Allah. Jangan takut sama corona. Setelah itu ada ular. Ada ular di depannya. Ular yang mematikan. Dia takut nggak? Takut. Jangan takut sama ular, takut sama Allah. Nah, begitu. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tumbuh rasa cinta kepada masjid, rumah-rumah Allah. Bahwa rumah yang terbaik di dunia itu adalah rumahnya Allah. Kita rindu dengan Masjidil Haram. Kita rindu dengan Masjid Nabawi. Karena ibadah di dalamnya pahalanya berlipat ganda, dan itu termasuk masjid yang amat sangat bersejarah. Rindu yang begitu mendalam. Juga rindu dengan masjid-masjid yang ada di dunia ini dimakmurkan. Selama di dunia ini masih ada kumandang Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan dikumandangkan, maka kiamat tidak akan terjadi. Makmurkan masjid, kumandangkan azan, baca Al-Quran di dalamnya. Kalau kita melakukan itu semua dan senantiasa terpaut hati ini ke masjid, terpaut ingin membaca Al-Quran, zikir di dalamnya, maka itu termasuk tandanya Allah cinta kepada hamba-Nya. Begitu. Maka di dalam sebuah hadis dikatakan, "Idza ra'aitumur rajula ya'tadul masjid fashhadu lahu bil iman." Apabila kamu sekalian melihat seseorang biasa ke masjid, maka saksikanlah bahwa ia benar-benar beriman.
Kalau sekarang ini dulu ada fatwa sholat di rumah itu tidak salah juga, karena agama itu ada konsep maqasidus syariah. Maqasid, tujuan daripada syariat itu adalah untuk kemaslahatan, ada nilai-nilai manfaat, diantaranya adalah lihifdzin nafas, untuk menjaga nyawa. Makanya sekarang tidak ada ibadah haji, atau Arab Saudi mengurangi kuota haji hanya sekitar Timur Tengah saja, dan itu pun tertentu. Itu diantaranya untuk mengamalkan maqasidus syariah. Jadi maksud tujuan syariat itu dijalankan, ketetapan tujuannya diantaranya adalah lihifdzin nafas, untuk menjaganya nyawa. Maka seperti itu. Memakai masker ini ketika di daerah yang ada zona merah ya. Aslinya ketika sholat itu memakai masker hukumnya apa? Makruh kan? Makruh. Hukumnya makruh. Tapi dalam kondisi tertentu ad-darurah, maka itu tidak berlaku. Artinya boleh. Kenapa? Karena lihifdzin nafas, untuk menjaga keselamatan jiwa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian ditumbuhkan rasa cinta pada majelis ilmu di hatinya. Alhamdulillah, sekarang kita termasuk orang yang meluangkan waktu untuk menimba ilmu, sama-sama ta'allum, belajar. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Katanya hidup ini susah, dengan ilmu menjadi mudah, dengan iman menjadi tabah, dengan seni menjadi indah. Jadi kalau ingin ada kemudahan-kemudahan di dunia ini, maka kita harus mencintai ilmu. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, beliau mengatakan, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Barang siapa yang menginginkan dunia, dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan akhirat, dengan ilmu. Barang siapa yang menginginkan dunia dan akhirat, dengan ilmu. Jadi ilmu. Maka anak-anak sekalian, saudara harus senang menuntut ilmu, terus mencari ilmu itu, menuntut ilmu itu dari mulai buayan sampai masuk ke liang lahat, terus menuntut ilmu. Mbah-mbah sudah sepuh kok masih rajin thalabul ilmi. Kenapa? Karena itu mengikuti perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak ada istilah pensiun. Saya kan sudah pensiun, tidak menuntut ilmu lagi. Tidak ada istilah pensiun dalam menuntut ilmu. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mencintai dalam majelis ilmu, maka insya Allah orangnya termasuk orang yang senantiasa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, tanda Allah mencintai hambanya, dibimbing Allah untuk mengenali dosa-dosanya, lalu bertaubat kepadanya. Manusia itu akan berbuat dosa. Ya betul. Karena kita bukan malaikat. Kalau malaikat itu kan tidak pernah berbuat dosa. La ya'sunallah. Tidak pernah bermaksiat, berbuat dosa kepada Allah. Itu malaikat. Tapi kalau manusia berbuat dosa, ya itulah manusia. Al-insan makhluk khata'wan nisyan. Tapi jangan berbuat dosa terus, jangan salah terus, karena itu adalah karakter setan. Jadi kalau berbuat dosa terus maksiat itu setan. Kalau manusia tidak. Maka manusia
disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia berbuat dosa segera bertaubat. Jika sudah berbuat dosa, kuncinya adalah taubat. Karena apa? Karena di dunia ini kita tidak akan bisa menemukan satu manusia kecuali Rasulullah ya, yang tidak pernah selama hidupnya melakukan dosa. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila akhin, katanya begitu. Coba diulangi adik-adik. Ayo. Man talaba akhan bila aibin baqiya bila. Belum pelajari ya. Barang siapa yang mencari saudara bila aibin, tanpa aib sedikit pun. Kita ingin mencari orang yang suci di dunia ini, ada nggak ya? Kiai atau ulama gitulah yang dekat dengan Allah, tidak pernah berbuat dosa sedikit pun, ada nggak kira-kira? Maka ulama mengatakan baqiya bila akhir, maka dia tidak akan pernah dapat mendapatkan satu pun orang yang suci di dunia. Maka Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang bertobat, mencintai orang yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Quran surat Al-Baqarah ayat berapa? Ayat 222. Orang yang berilmu tapi sombong, berilmu tapi apa? Sombong, lebih buruk daripada orang yang tergelincir dosa lalu taubat. Maka jangan pernah menghina orang yang berbuat dosa. Siapa tahu di akhir hayatnya dia bertaubat kepada Allah, dosa-dosanya diampuni, termasuk dia ahlul jannah. Kita tidak boleh menghina. Yang harus kita lakukan adalah mendoakan, ya Allah. Mudah-mudahan saudara saya tergelincir ini Engkau bimbing dia, mudah-mudahan selamatkan ia, dan mudah-mudahan kelak wafatnya dalam keadaan husnul. Begitu, mendoakan, bukan menghina, tapi kita berusaha saling menyelamatkan. Inilah tanda yang ketiga, tanda hamba dicintai oleh Allah. Yang ketiga adalah dibimbing Allah untuk mengenal dosa-dosanya lalu bertaubat kepadanya. Yang keempat, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dibuat kecewa dengan makhluk agar hatinya kembali kepadanya. Apa yang menyebabkan ini kita ini sering kecewa dalam hidup ini? Karena apa? Karena kita sering bersandar kepada makhluk. Seorang bawahan kecewa pada pimpinannya, sering kecewa. Kenapa? Karena bersandar pada pimpinan. Ada seorang pemuda-pemudi menjalin hubungan asmara, tapi dalam Islam namanya ta'aruf ya. Bertahun-tahun dia ta'aruf, ternyata waktunya sudah manjing, waktunya sudah dewasa. Pengennya ta'aruf ini dilanjutkan kepada apa? Jenjang pernikahan. Ternyata laki-lakinya mengatakan, mohon maaf, saya tidak bisa melanjutkan hubungan ini karena saya masih punya kakak dan saya tidak mau melangkahi kakak saya. Silahkan kalau mau menikah dengan pilih laki-laki yang kecewa. Apa si wanita itu apa? Kecewa.
Tapi seiring perjalanan waktu dia mendapatkan nasihat-nasihat dari ustaz, dari saudaranya, dari temannya, dari sahabatnya, supaya dia itu sering-sering membuka Al-Quran, membaca Al-Quran. Dia baca surat Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Dia baca, dia resapi maknanya, menetes air matanya. Kenapa? Selama ini dia tidak atau jarang membaca Al-Quran. Selama menjalin hubungan dengan laki-laki tadi, dia meninggalkan bacaan Al-Quran. Akhirnya cintanya dia ke makhluk yang tadinya senantiasa bersandar kepada calon katanya, akhirnya dia mencintai Al-Quran. Dia buka-buka di internet, ada grup namanya One Day One Juice, namanya apa? Kodos. Dalam perkumpulan ini ta'aruf, akhirnya bertemu sama siapa? Sama Ikhwan. Akhirnya dengan takdir Allah, jodohnya adalah sama Ikhwan yang sama-sama mencintai Al-Quran. Hikmahnya seperti ini. Jadi hadirin wal hadirat rahimakumullah, yang menyebabkan kita kecewa itu karena kita terlalu bersandar. Padahal dalam Al-Quran Allahus Samad, kita kan sering mengucapkan kalimat Qul huwallahu ahad, Allahus Samad. Apa sih artinya Samad itu? As-Samad, Allah adalah tempat bergantung, Allah tempat bersandar. Kalau hidup kita ingin tidak kecewa, sandarkan hidup kita kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Ketika kita seringnya bersandar kepada makhluk, maka nanti kita akan mendapatkan kekecewaan. Nah, ketika kita dibuat kecewa dengan makhluk, itu supaya apa? Agar hati kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, di sini saya tulis cara menghilangkan kecewa. Yang pertama, berhenti bersandar kepada selain Allah. Yang kedua, introspeksi diri. Yang ketiga, mengalihkan perhatian pada hal-hal yang lebih penting. Jadi ada hal yang lebih penting. Kemudian yang keempat, menerima apa yang terjadi, kemudian ambil sisi positifnya, yaitu di dalamnya ada hikmah dari setiap itu. Kemudian yang kelima, saya tulis yang terakhir, sebenarnya banyak ya. Tanda Allah mencintai hamba itu tidak 5 saja, banyak. Bisa 10, bisa 20, tapi kita ringkas saja di sini ada 5 saja. Dikaruniai sifat syukur dan ridho dengan takdirnya. Manusia akan dapat nikmat dari Allah. Nikmat belum jadi kebaikan kecuali kita syukur. Kita tidak tahu bersyukur. Jika kita tidak tahu bersyukur, maka kita tidak dapat menikmati hidup ini. Maka salah satu kunci daripada syukur adalah hakul yakin. Hakul yakin bahwa nikmat itu milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu masalah syukur. Dulu pernah saya sampaikan tentang hakul yakin. Hakul yakin itu yang benar-benar yakin. Karena ada ilmul yakin, ada ainul yakin. Yang ketiga ada apa? Hakul yakin. Itu beda. Kalau ilmu yakin itu hanya pengetahuan saja, Jadi masih dohirnya saja. Dulu pernah saya sampaikan ada madu. Menurut pengetahuan, madu ini warnanya
yang seperti ini, kemudian rasanya seperti, tapi dia belum mencoba. Baru dalam bayang-bayang saja. Atau sekarang kita di dunia masih ilmu yakin dengan adanya alam barzah. Karena kita belum mengalami alam barzah. Dunia neraka baru ilmu yakin. Kenapa? Karena kita belum merasakan nikmatnya surga. Tapi ketika kita bisa melihat alam barzah, mati dulu ya. Kalau ingin tahu alam barzah kita mati dulu. Baru itu ainul yakin, benar, ini alam barzah. Ketika kita berada di alam barzah tidak akan bisa kembali lagi ke alam dunia. Dulu kita tahu wawasan tentang surga. Ketika di alam barzah kita diperlihatkan surga dan neraka. Kemudian kita belum masuk surga, belum masuk neraka. Ketika kita masuk surga, maka itu namanya hakul yakin, merasakan. Jadi hakul tingkatan yang paling tinggi. Yakin dengan seyakin-yakin. Maka tanamkanlah, kalau walaupun kita belum merasakan, belum lihat, tanamkanlah dalam hati kita hakul yakin, yakin. Ya, seperti itu. Maka dengan nikmat Allah juga kita harusnya hakul yakin. Kenapa? Karena kita merasakan nikmat-nikmat Allah itu bukan sekedar katanya. Kita merasakan nikmat iman, kita merasakan nikmat Islam. Begitu nikmat yang luar biasa. Nikmat iman Islam luar biasa. Nikmat yang paling besar. Alhamdulillah, bukan sekedar katanya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang senantiasa mendapatkan sifat syukur dan ridho dengan takdirnya. Jadi takdir itu kan katanya rukun iman itu kan ada 6 ya. Rukun iman ada berapa anak sekalian? 6. Menurut Sunni orang bilang namanya ahli sunnah wal jamaah, rukun imannya ada berapa? 6. Iman kepada Allah, iman kepada malaikatnya Allah, iman kepada kitab-kitabnya Allah, iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, iman kepada khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya takdir minallahi ta'ala. Jadi jangan kita anggap ini takdir buruk, jangan. Kenapa? Karena di balik itu semuanya pasti ada sesuatu yang belum kita ketahui. Maka orang yang senantiasa menerima ridho dan takdir dari Allah itulah termasuk syukur dan ridho pada takdirnya Allah, termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, terakhir ada 5 kunci memperbaiki diri agar mendapatkan cintanya Allah. Yang pertama, jujur diri. Yang kedua, cermin diri. Yang ketiga, berguru pada yang ahli. Yang keempat, manfaatkan orang yang membenci. Yang kelima, tafakuri apa yang terjadi. Ujungnya ini semua ya, biar mudah. Jujur diri. Jadi kita harus jujur pada diri kita. Adik-adik harus jujur diri. Jujur pada diri sendiri. Biasanya kan kita jarang jujur. Kita ini siapa? Tafakur diri. Siapa? Jadi tulis. Ada punya tulisan. Kekurangan saya ditulis. A, B, C, D, E sampai 10 atau 100 item. Kekurangan. Jujur. Oh, saya ini misalnya dalam masalah anggota tubuh aja. Mulut ini seringnya zikir apa gibah? Seringnya menjelek-jelekan orang atau memuji Allah? Gibah. Padahal ghibah itu bisa menghanguskan amal kebaikan. Ghibah itu apa? Ghaib, membicarakan orang yang tidak kelihatan. Ghaib membicarakan kejelekannya orang. Ustaz, tapi memang dia jelek, ya itulah ghibah.
Sehingga orang yang dijelekan sama kita dia sakit hati kalau kebenaran. Kenapa? Karena prinsipnya Islam itu adalah berusaha memberikan nilai aman. Al-muslimu naman salim al-muslim min lisanihi wa yadihi. Orang Islam sejati itu adalah orang yang bisa selamat saudaranya dari lisan dan tangan. Mata, jujur diri. Mata ini seringnya melihat Al-Quran atau melihat yang lain. Kaki, tangan, dan lain sebagainya. Itu namanya jujur diri. Tulis. Maka ada lembar mutaba'ah. Lembar apa? Mutaba'ah. Koreksi. Sholat dikoreksi. Sholatnya sudah benar apa tidak? Sudah jamaah atau belum? Terus kita koreksi. Itu namanya jujur diri. Sholat boleh ditulis kebaikan-kebaikan. Sholatnya khusyuk. Ya benar. Dermawan. Dikit saja sebenarnya. Seringnya pelit. Itu namanya jujur. Kemudian cermin diri. Untuk memperbaiki diri itu harus bercermin. Bercermin itu kepada siapa? Kepada sahabat terdekat. Tolong dong koreksi saya. Kalau dalam rumah tangga, suami minta koreksi dari siapa? Istri. Yang paling tahu siapa diri kita kan pasangan kita. Yang paling tahu siapa istri kita ya suaminya. Yang paling tahu kita anak-anak kita. Anak-anak coba sini, tolong koreksi nih ayah. Oh ayah itu banyak ini. Ayah bilang awas, tidak tak kasih jajan. Koreksiannya jelek semua. Cara mandiri ini penting. Kemudian berguru pada yang ahli ini penting juga. Berguru pada yang ahli. Saya bukan ahli, hanya menyampaikan saja. Ada ahlinya. Ada ahli di atas ahli. Berguru pada yang ahli penting. Apalagi masalah ibadah, tidak sembarangan. Harus kepada ahlinya. Orang yang memahami ilmu agama. Ahli dalam bidangnya. Kemudian yang keempat, manfaatkan orang yang membenci. Kadang-kadang orang yang membenci itu ada manfaatnya. Ketika memberikan masukan-masukan itu benar adanya. Tapi kan seringnya kita dipuji atau dikritik Bapak Ibu. Senangnya dipuji. Kalau kita senang dipuji berarti hawa nafsu. Padahal yang baik itu adalah kita harus senang mendapatkan masukan atau kritik. Tapi kalau kita dikritik biasanya menolak. Kalau dikritik menolak. Hawa nafsu lagi, maunya dipuji. Maunya di apa? Dipuji. Maka kalau ada yang mengkritik walaupun lawan kita, itu justru adalah masukan-masukan yang baik. Ada kalanya seperti itu. Tapi tidak semuanya 100% benar adanya. Kemudian yang kelima, tafakuri apa yang terjadi, renungkan apa yang terjadi. Jadi ada seorang ulama mengatakan begini. Orang yang beriman itu kalau tertimpa sesuatu, baik ataupun buruk, ataupun yang buruk musibah, maka dia tidak menyalahkan Allah. Dia tidak menyalahkan orang lain. Yang dia salahkan adalah dirinya sendiri. Kemudian introspeksi, bertafakur kepada Allah. Dosa apa yang pernah saya lakukan? Dosa apa yang pernah saya lakukan? Jadi mentafakuri apa yang terjadi. Itu menurut ulama. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, mudah-mudahan di bulan Dzulqa'dah ini yang sebentar lagi insya Allah kita akan memasuki bulan apa? Dzulhijjah. Ada prosesi akbar yaitu Idul Adha, Idul Qurban, pelaksanaan ibadah haji. Mudah-mudahan
kita termasuk hamba Allah yang terus senantiasa mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sudah jam 7. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.